Halo guys, jumpa lagi bersama Teknisi Dobleh. Oke guys, kali ini saya akan membahas bagaimana cara mengganti baterai yang bukan punyanya atau bukan tipenya. Jadi baterainya tidak sama. Ya kali ini saya mendapatkan nih servisan baterainya udah hamil, tinggal lahiran ini. Jadi langsung saja ya, saya akan memberikan triknya. Triknya yaitu kita harus mengambil IC dari baterai, yaitu semuanya ya. Yang ada soketnya kita ambil. Cara ngambilnya bisa pakai solder, bisa pakai blower. Kalau saya menggunakan blower. Tapi hati-hati kalau menggunakan blower, jangan sampai kena komponen baterainya karena bisa meledak. Kalau yang lebih aman sih pakai solder ya guys. Ya oke guys, kita langsung coba membukanya. Oh ya, ini servisan HP Oppo A16 dengan kondisi baterai udah hamil. Ini dipaksa sama si usernya ya, katanya belum ada uang. Ini baru ada uang, katanya mau benerin ya, karena orangnya minta yang cabutan dan pas waktu itu nggak ada, jadi nggak ada yang sesuai tipenya. Saya ganti dengan pakai baterai Oppo A3s. Jadi yang perlu diperhatikan di sini adalah mengganti dari kepala baterainya ya, apa namanya ya, komponen baterainya. Kalau dalam istilah elektroniknya itu BMS-nya ya guys. Ini BMS 1S, menggunakan BMS 1S. BMS itu adalah untuk balancing manajemen S-nya sistem. Jadi untuk agar baterai itu tidak drop habis, karena kalau drop habis bisa rusak. Biasanya sih dia akan memutuskan arus, memutuskan tegangan di 2,6 volt. Jadi biar si baterainya aman, tidak cepat mati, jadi menggunakan IC namanya BMS. Nah, dua-duanya udah dilepas BMS-nya. Jadi langsung kita coba oper ya. Kalau dalam bahasa ininya mah di kanibal. Ini juga saya udah ngomong ke yang punya HP. Ini bukan baterainya tapi bisa dipakai karena ini juga sama-sama awet. Nah, kita coba untuk menukar BMS-nya dari yang bawaan HP-nya ke baterai yang akan kita kanibal. Nah, ini yang perlu diperhatikan ya guys, karena setiap baterai itu posisi positif sama negatifnya itu beda-beda ya. Kayak baterai ini nih, Oppo A16 sama Oppo A1K, dia posisi plus minusnya itu berbeda. Maka dari itu kita harus mengukurnya dan menandai mana yang positif, mana yang negatif. Dan biasanya di BMS-nya udah ada tertera ya, positif negatifnya. Oke, di BMS-nya kita kasih timah cair dan kita pakai solder biasa aja ini. Karena ini udah lunak, karena udah bukan dari pabrikan ya, udah nggak kayak yang tadi yang masih pabrikan mah keras. Oke, coba kita tempelkan ya, kita solder. Kalau udah merasa kuat, merasa ini nempel kuat, kita rapikan pakai isolasi agar tidak membahayakan ya. Intinya di sini
mau pakai baterai apa aja bisa, asalkan BMS-nya itu dari bawaan HP-nya ya. Kalau baterai bebas, mau pakai Nokia, mau pakai Evercross, mau pakai Sony, mau pakai Polytron, sama aja. Yang penting BMS-nya pakai bawaannya. Nah, kita coba dulu ya. Kita isolasi dulu biar nggak konslet. Sebelum itu kita ukur dulu tegangannya. Ini kayaknya tegangannya hilang karena ya habis kena panas biasanya protek ya. Ya tegangannya nggak ada ini. Ntar muncul saat dicas. Tegangannya nggak keluar, bisa ntar muncul saat HP dicas. Kita coba aja ya, kita isolasi dulu. Kita coba langsung pasang aja isolasinya ntar saat habis dites. Tapi ya jangan kayak gitu sih, sebenarnya harus diisolasi untuk menghindari hal-hal yang tidak diinginkan. Semisal kutub positif negatif itu terhubung ke jadi satu, itu akan mengakibatkan berbahaya sekali ya. Ini coba kita cas apakah bisa nyala. Kita cas dulu. Nah, ternyata bisa nyala ya. Alhamdulillah berhasil ternyata. Jadi kayak gitu ya guys, cara tips dan triknya mengganti baterai tapi bukan punyanya, bukan bawaannya. Bisa pakai baterai apa aja, yang penting kepala dari baterainya, kalau istilah elektroniknya itu BMS-nya dari baterai bawaannya. Yang penting adalah kutub positif negatifnya jangan sampai terbalik. Kalau terbalik ya HP-nya yang bisa mati. Nah, jadi begitu ya tutorial kali ini. Mudah-mudahan bisa bermanfaat bagi semuanya. Salam satu hobi, salam dari kita teknisi dobleh dari Cikande.